Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Jumpa lagi di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Salam kenal bagi yang belum. Salam petani Indonesia. Petani apa saja terserah. Oh iya kan, yang penting petani di seluruh Indonesia. Kali ini masih membahas materi budidaya kelapa sawit. Pemirsa, saat ini yang akan kita bahas adalah selepas kita menanam kelapa sawit yang di pembibitan atau yang kalau belinya sudah siap tanam, kemudian baru kita tanam di lapangan, sehingga memasuki masa TBM atau tanaman belum menghasilkan. Nah, di dalam tanaman belum menghasilkan ini juga ada beberapa hal yang penting, perawatan khusus bagi Bapak Ibu sekalian demi suksesnya menanam kelapa sawit tentunya. Ada beberapa rangkaian di perawatan tanaman TBM, sehingga ada yang menceritakan membuat TBM prima, ada yang cerita TBM keren. Nah, itu semua untuk mempersiapkan tanaman TBM itu menjadi start yang bagus dalam budidaya kelapa sawit. Ya. Start yang bagus, dijaga yang bagus akan memperpendek masa TBM. Yang biasanya normal misalnya 36 bulan, bisa dimundurkan lagi menjadi 30 bulan, bisa dimundurkan lagi 27 bulan, itu sudah bisa panen perdana. Ya, dengan syarat-syarat tertentu ya, 60% sudah menghasilkan buah dan buahnya sudah 4 kiloan, nah, kan gitu. Ini semua untuk mencapai target TBM prima, TBM keren tersebut, tentunya ada beberapa hal yang harus dilewati dalam perawatan TBM tentunya. Jadi ada banyak. Nah, kali ini yang kita bahas salah satu saja, yaitu tentang penyisipan, sisip, dan konsolidasi. Apa itu dan apa pentingnya, kita bahas satu persatu. Kita menanam kelapa sawit tentunya, nah itu prinsipnya tidak dilakukan sendiri ya kan, meskipun ini petani kadang tidak dilakukan sendiri. Yang jelas kadang diborongkan. Nah, kadang diborongkan, kemudian kalau perusahaan besar memang ya itu tadi ada kontraktornya, ada diborongkan. Oleh karena itu menyebabkan pekerjaan ini kadang menjadi tidak sempurna. Tidak apa yang perlu kita butuhkan tercapai, itu tadi yang sesuai dengan kita tercapai, karena memang kan borongan itu tadi kadang. Kalau zaman dulu kadang dimasukkan dimasukkan bluk tanpa dilepas polybagnya. Nah, ini lebih konyol lagi, tanpa dilepas polybagnya. Nah, ini yang menjadikan beberapa hal. Nah, itu tidak sempurna. Kemudian ada beberapa hal yang memang kurang pas. Nanamnya sekenanya, contohnya ada yang menanamnya, yang sering terjadi adalah nanamnya adalah mentingkring, terlalu dangkal, sehingga mentingkring menjulang ke atas. Ya, itu yang terjadi. Itu kemudian ya, selain itu juga ada beberapa hal yang kurang bagus, adalah tanamannya nanamnya nggak jejak, nggak miring begitu. Nah, sehingga apa yang terjadi,
yaitu ini tanamannya miring seperti ini. Tanamannya miring ke sana kemari padahal itu harusnya tidak miring karena tanah mineral. Nanti kalau miring ke sana sini ya juga itu tidak bagus gitu. Ya, jadi menanam itu juga tidak selalu sempurna karena hal-hal yang demikian diborongkan dengan kontraktor dan sebagainya. Selain itu, selain faktor hanya menanamnya tadi yang kurang bagus karena miring, doyong, kemudian tidak terlalu dangkal, kadang ada yang terlalu dalam, nah kan gitu. Tetapi juga ada yang faktor lingkungan menyebabkan tanaman itu menjadi mati. Ya, tidak hanya penanamannya yang kurang bagus, tetapi tanaman itu menjadi mati. Nah, gitu. Mati atau bahkan mati, mau mati. Itu sebabnya ada kekeringan bisa terjadi, kemudian karena diserang orites sama orites, karena dimakan sapi, dimakan kambing, dan sebagainya. Jadi faktornya banyak. Nah, jadi ini target-target TBM Prima dan TBM Keren tadi tidak tercapai. Nah, itu kenapa? Ya itu tadi disebabkan oleh beberapa faktor tadi. Ini tidak kita inginkan. Karena apa? Sejak awal itu harus startnya harus bareng, harus bagus tadi. Kita mencapai waktunya 27 bulan supaya panen perdana dengan kondisi yang seragam bagus. Oleh karena itu, tindakannya yang paling tepat sedini mungkin harus sisip dan konsolidasi. Nah, sisip itu ya disisip itu tuh tadi karena yang tadi catatannya yang serangannya berat yang sudah mau mati tadi, mati karena serangan orites, mau mati dimakan sapi, terserang rayap dan sebagainya yang sudah mati dan tidak bisa mengejar yang lain, ya terpaksa harus dibongkar dan disisip dengan teknik-teknik tertentu. Tapi tidak sekedar disisip, tetapi juga harus dijaga dari serangan-serangan itu tadi, supaya tidak terulang lagi, tidak seperti masuk dalam lubang yang sama tentunya. Kalau terserang Ganoderma tentunya ya harus dengan lubang tanam besar dengan teknik-teknik tertentu. Nah, gitu. Ini yang harus patut kita catat. Nah, sehingga tujuannya itu tercapai. Nah, tetapi kalau yang miring, yang doyong, kemudian yang kurang dalam nanamnya itu harus dikonsolidasi, harus dibetulkan, dikonsolidasi, ya diuruk lagi, dikasih penyangga dari tanah yang sak kan begitu. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa menyebabkan pertumbuhannya normal kembali. Nah, normal kembali bagi yang dikonsolidasi supaya cepat mengejar. Tetapi bagi yang mau mati ya disisip, diganti dengan tanaman baru, dengan teknik yang baru supaya bisa mengejar. Ya. Mengejar dalam pertumbuhannya dan waktu panennya. Sehingga yang dicari itu apa? Keseragaman, homogen itu tercapai. Karena apa? Produktivitas itu salah satunya dapat dicapai dengan populasi yang tertentu, yang optimal ya bisa 143, bisa 130 tergantung varietasnya. Nah, inilah pentingnya sisip dan konsolidasi sedini mungkin supaya tujuan tercapai. Apa itu? TBM Prima atau TBM Keren. Nah, oke, itu pemirsa, itu saja pentingnya dari kegiatan sisip dan konsolidasi. Tolong bisa dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.